Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, bagaimana kabarnya? Semoga slidingers dalam kondisi sehat dan baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Tayangan Angkel kali ini akan mengulas peluang baju hijau Persebaya Surabaya di putaran kedua kompetisi BRI Liga 1. Baju hijau Persebaya yang di putaran pertama bertengger di posisi 4 dengan poin 30, mampukah Persebaya menyalip tim di atasnya di Bali nanti? Yuk langsung saja kita cek slidingers. Peluang Taisei Marukawa dan kawan-kawan kali ini, peta kekuatan, amunisi baru Persebaya, dan jadwal Persebaya di putaran kedua. Oh iya, tapi yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya, like dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkel. Check this out. Performa Persebaya di putaran pertama. 17 laga telah dilewati Persebaya di putaran pertama dengan 9 kali menang dan 3 kali seri. Total 30 poin berhasil diraih oleh baju hijau Persebaya. Prestasi positif lainnya adalah Persebaya dari 5 tim di posisi 5 besar, Persebaya adalah tim yang paling ganas dalam urusan mencetak gol. Total 29 gol telah dijaringkan oleh para punggawa Persebaya Surabaya. Namun baju hijau juga yang paling banyak dibobol oleh lawannya dari tim 5 besar dengan total 16 gol. Yang menarik, jika kita lihat dari 16 gol yang bersarang di gawang Persebaya, maka 9 gol telah dicetak di babak pertama, dan di babak kedua, baju hijau kebobolan 7 gol. Selain itu, kokohnya tembok pertahanan dan koordinasi permainan Persebaya membuat baju hijau berhasil mencatatkan 7 kali clean sheet atau 42% laga Persebaya berhasil menjaga gawang dari kebobolan. Catatan statistik putaran pertama lainnya dari tim Persebaya adalah Persebaya tim yang paling banyak mencetak gol dari 18 tim di divisi utama lainnya. Jika melihat lebih detail, maka 29 gol Persebaya dicetak oleh 8 orang pemain yang berbeda. Suatu catatan yang luar biasa ya. Ini memperlihatkan betapa agresif dan meratanya pemain Persebaya, tidak bergantung kepada satu atau dua orang pemain terbaik dalam urusan mencetak gol. Selain itu, yang menarik slidingers, Persebaya bukanlah tim panser yang telat panas, karena statistik mempertunjukkan bahwa baju hijau telah mencetak 12 gol di babak pertama dan 17 gol di babak kedua. Dengan rincian menit krusial di awal babak, Persebaya cukup optimal dengan torehan 9 gol di awal babak pertama dan 10 gol di awal babak kedua. Tentu saja beberapa catatan prestasi positif ini tidak terlepas dari peran Coach Aji Santoso dan tim. Tentu saja akan berupaya meningkatkan performa baju hijau di putaran kedua untuk bersaing di papan atas. Amunisi baru Persebaya Surabaya. Jika melihat catatan di atas, sebenarnya baju hijau Persebaya cukup baik dalam urusan mencetak gol. Namun manajemen baju hijau dan pelatih Aji Santoso yang tidak cukup puas terutama pada produktivitas penyerangnya, Jose Wilson, penyerang bernomor punggung 84 ini harus tersingkir dari tim baju hijau. Penyerang Brazil yang telah mencetak 6 gol dan 2 assist ini harus tergantikan oleh pemain yang lain. Berdasarkan informasi yang beredar, kuota pemain asing penyerang Persebaya akan diisi oleh pemain Eropa asal Belanda, Arsenio Valport, berusia 29 tahun, yang akan mengisi slot kuota penyerang asing milik Persebaya Surabaya. Arsenio Valport, penyerang asal Belanda ini tercatat pernah memperkuat klub domestik Belanda, Liga 2, Heerenveen, dan RKC Waalwijk. Selain itu, penyerang yang telah mencetak 16 gol dan 4 assist bagi tim Almere City ini memiliki skill dan kecepatan yang prima. Selain finishing touch, pemain ini cukup ampuh, terutama saat ditempatkan di posisi winger atau second striker. Akankah trio Bruno, Taisei Marukawa, dan Valport akan tampil ganas di putaran kedua? Kita lihat saja ya. Selain posisi penyerang, Angkel perkirakan Persebaya tidak akan menambah lini pemain di posisi yang lainnya, mengingat materi pemain Persebaya yang sudah komplit dan saling melengkapi, terutama di posisi tengah dan bek. Perkiraan formasi dan starting lineup. Jika melihat materi pemain Persebaya yang cukup komplit dan dalam, Persebaya memiliki keuntungan tersendiri dalam menghadapi lawan-lawannya, terutama kekuatan pemain cadangan yang tidak jauh berbeda dengan pemain intinya. Fakta bahwa 5 pemain inti Persebaya yang dipanggil memperkuat timnas membuat pemain pengganti yang muncul dari cadangan seperti Muhammad Hidayat, Marcelino, Alwi Slamet hingga Adi Setiawan dan Reva Adi Utama mendapatkan kesempatan membela baju hijau dan menambah jam terbang pemain. Di putaran kedua ini diperkirakan formasi 4-3-3, Coach Aji Santoso akan mengandalkan kembali kombinasi antara pemain muda dengan pemain veterannya. Taisei Marukawa, Bruno, dan Valport akan menjadi andalan di putaran kedua. Namun menunggu proses adaptasi penyerang asal Belanda yang baru, Angkel perkirakan penyerang veteran Samsul Arif akan mengisi posisi penyerang tengah yang ditinggalkan oleh Jose Wilson. Jadwal Persebaya Surabaya di putaran kedua. Berikut ini adalah jadwal Persebaya Surabaya di putaran kedua di Bali. Di laga perdana, Persebaya akan langsung ditantang oleh tim kuat tuan rumah Bali United. Pertandingan papan atas yang dapat menentukan posisi di papan atas klasemen. Di laga berikutnya, seri ke-18 Senin 10 Januari, giliran Tira Persikabo yang akan mencoba menahan Persebaya Surabaya. Di pekan ke-19, Sabtu 15 Januari, giliran duel klasik antara Juku Eja, PSM Makassar akan menghadapi Persebaya. Diakhiri seri ke-20, hari Selasa 18 Januari, duel panas big match seru akan terjadi. Laga big match panas antara The Guardian Bayangkara FC melawan baju hijau Persebaya Surabaya. Seri ke-21, tim baju hijau Persebaya Surabaya akan menghadapi Super Elja PSS Sleman. Laga di pekan 22, Selasa tanggal 1 Februari, Persebaya Surabaya akan menghadapi duel klasik saat bertemu tim Mahesa Jenar PSIS Semarang. Prediksi Persebaya Surabaya di putaran kedua.
Di putaran kedua, laga perdana hari ini baju hijau Persebaya Surabaya akan langsung ditantang tim kuat tuan rumah Bali United. Secara di atas kertas, kedua tim papan atas yang bersaing akan sangat menarik. Jika melihat catatan rekor head-to-head antara kedua tim, dari 4 kali pertemuan, Persebaya menang 2 kali, seri 1 kali, dan kalah 1 kali. Duel seru menarik ini secara materi berimbang, namun Uncle melihat Serdadu Tridatu memiliki keunggulan karena laga berlangsung di kandang sendiri. Jika melihat sejarah, rekor Bali United cukup mentereng di kandang sendiri. Tentu Slidingers masih ingat ya catatan rekor Ciamik Bali United di kompetisi Liga 1 musim 2019 lalu yang membuat Serdadu Tridatu menjadi jawara kompetisi. Tercatat dari 14 laga di kandang, 13 kali Bali United menang dan seri 1 kali serta tidak pernah kalah. Tentu saja Ali Sesai dan kawan-kawan harus siap menghadapi pergerakan Spasojevic, Lili Pali, dan Privat Barga, pemain baru berbahaya Bali United. Spasojevic sendiri pernah membobol gawang Persebaya 2 kali dan akan berbahaya di kotak penalti baju hijau. Selain itu, Stefano Lillipali memiliki 2 assist saat melawan Persebaya, tentu akan menyulitkan sisi kanan pertahanan Persebaya. Pada laga kali ini, Persebaya tidak akan diperkuat oleh 4 pemain timnasnya, yaitu Rizky Ridho, Hernando, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Sedangkan Bali United tidak akan diperkuat 2 pemain timnasnya, yaitu Yabes Roni dan kiper Nadio Argawinata, karena harus menjalani karantina di Jakarta. Sedikit berita baik bagi Persebaya, Coach Teko, pelatih Bali United tidak akan menampingi skuad Serdadu Tridatu dikarenakan masih mengikuti proses pelatihan lisensi Pro A di Brazil. Bali akan didampingi pelatih fisik dan asisten pelatihnya. Mampukah kali ini baju hijau Persebaya memetik kemenangan di laga malam nanti? Uncle perkirakan laga perdana duel big match besok, pertandingan akan berakhir imbang. Di laga kedua, Persebaya yang akan menghadapi Tira Persikabo berpotensi memetik kemenangan. Saat menghadapi Tira Persikabo di putaran pertama, baju hijau memetik kemenangan telak 3-1. Saat itu Jose Wilson mencetak brace. Jika melihat rekor head-to-head Persebaya Surabaya pun cukup ciamik saat menghadapi Tira Persikabo dengan catatan 4 kali menang, 3 kali seri, dan 1 kali kalah. Ancaman Tira Persikabo akan datang dari Ciro Alves, pemain asal Brazil yang mencetak 1 gol dan 1 assist saat menghadapi Persebaya. Persebaya harus mewaspadai Tira Persikabo karena berpotensi menyulitkan Persebaya. Dari catatan statistik, Tira Persikabo saat menghadapi tim 5 besar, Tira Persikabo mampu menahan Persib Bandung dan Bali United. Selain itu, berdasarkan informasi terakhir, masa karantina para pemain timnas AFF yang dipersingkat hanya 5 hari membuat pemain sudah dapat kembali memperkuat timnya masing-masing. Pada laga kali ini, Uncle perkirakan baju hijau akan kembali memetik kemenangan dan 3 poin bagi Persebaya. Laga seri ke-19, duel klasik melawan tim Juku Eja PSM Makassar akan panas. Dari catatan rekor head-to-head keduanya cukup berimbang, meskipun PSM Makassar sedikit lebih unggul dengan 3 kali kemenangan dan Persebaya menang 2 kali. Baju hijau harus waspada. Di putaran pertama, terjangan Ilhamuddin dan Yakob Sayuri mengalahkan Persebaya dengan skor 3-1. Selain itu, tim Juku Eja memiliki catatan menarik dan ciamik saat menghadapi tim 5 besar. Tercatat PSM hanya kalah dari Bayangkara FC 2-0 dan sisanya PSM Makassar tidak pernah kehilangan poin, termasuk saat menghadapi Persib Bandung, Arema FC, Persebaya, dan Bali United di musim ini. Tentu saja ancaman PSM Makassar akan datang dari Anko Jansen. Pemain PSM ini telah mencetak brace saat di pertemuan pertama melawan Persebaya Surabaya. PSM yang sedang mengincar satu penyerang asing lainnya yang diperkirakan adalah pemain kelahiran Australia bernama Harry Sawyer. Harry Sawyer sendiri pernah bermain di Hong Kong League dan mencetak 4 gol dari 10 laga. Namun Uncle perkirakan pemain ini belum dapat memperkuat PSM saat bertemu Persebaya. Jika melihat catatan statistik Persebaya Surabaya di putaran pertama, salah satu kelemahan Persebaya adalah sering kehilangan poin saat melawan tim mediocre bahkan tim papan bawah. Uncle mencatat Persebaya kehilangan poin krusial saat kalah melawan Pesut Etam Borneo FC 3-1, kalah dari PSM 3-1, kalah dari Laskar Mahesa Jenar PSIS Semarang 3-2, dan terakhir ditahan imbang Arema FC 2-2. Jika melihat lebih jauh, salah satu sebab baju hijau kalah adalah mental bertanding dan sering kecolongan di babak pertama. Di 4 pertandingan tadi, Persebaya selalu tertinggal lebih dahulu dan tidak sanggup mencetak gol balasan. Uncle perkirakan tim Juku Eja berpotensi membuat kejutan di laga melawan Persebaya. Hasil imbang dan Persebaya tidak mendapat poin maksimal. Faktor motivasi kuat PSM dan memiliki rekor baik saat melawan Persebaya membuat PSM dapat mencuri poin dari Persebaya. Di laga big match berikutnya, seri ke-20 ujian Persebaya untuk mengejar puncak klasemen mendapat kesempatan saat bertemu tim kuat Bayangkara FC. Di pertemuan pertama, laga melawan tim asuhan Paul Munster itu berakhir dengan kekalahan 1-0. Mampukah kali ini baju hijau mengalahkan Bayangkara FC? Jika melihat head-to-head kedua tim, Persebaya memiliki kesempatan besar rekor menang 3 kali dan hanya kalah 1 kali, memperlihatkan Persebaya sebenarnya memiliki peluang. Tentu saja duel big match kali ini akan berlangsung ketat, seperti di pertemuan pertama. Namun kali ini, Uncle memperkirakan baju hijau Persebaya mampu mengalahkan Bayangkara FC. Keunggulan Persebaya yang memiliki tembok kokoh, adaptasi dari pemain baru Arsenio Valport bersama Marukawa dan Bruno, serta efek hadirnya pemain timnas AFF, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto membuat Persebaya mampu menang di laga kali ini. Kita tunggu saja ya Slidingers sepak terjang baju hijau Persebaya Surabaya dalam menghadapi putaran kedua. Wah nih. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.